Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu Dewan juri sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur dan kesehatan yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin wal hadirah, izinkan saya membacakan pidato yang berjudul Peran Pemuda. Sebaik-baiknya kita terhadap sesuatu adalah kita mengerti, kita mengetahui fungsi dan peran dari sesuatu tersebut. Contoh, ketika kita diberikan satu unit handphone yang mewah, yang mahal, tapi kita tidak tahu fungsi dan kegunaan dari setiap fitur yang ada. Sekedar membuka pesan di WhatsApp saja kita tidak bisa. Lalu apa gunanya handphone yang mewah dan mahal tersebut ada di tangan kita? Karena keberadaan sesuatu itu dianggap ada jika memiliki fungsi dan kemanfaatannya. Kalau terhadap barang saja kita harus mengerti fungsi dan kemanfaatannya, apalagi terhadap diri kita sendiri. Terlebih kita adalah seorang pemuda. Jangan sampai ada dan tidak adanya kita dianggap sama saja. Nauzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan Bung Karno, ia berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Yang memiliki arti mendalam bahwa betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa. Karena usia muda merupakan fase pertumbuhan ketahanan mental dan fisik manusia. Tokoh-tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutnyadin, dan lain-lainnya merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kata pemuda dalam Al-Quran dijelaskan sebagai seorang yang memiliki sikap yang kuat, tangguh, mandiri, berani dalam melawan kebatilan. Seperti Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dqianus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang dikisahkan bersembunyi dalam gua selama 309 tahun ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan kata fityah yang artinya para pemuda sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Artinya, kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Berangkat dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya menegaskan bahwa sosok pemuda menjadi garda terdepan dalam kemajuan kemerdekaan bangsa ataupun umat. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaatul atau naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah pada Allah, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang cantik dan kaya untuk berzina, lalu laki-laki itu berkata, "Aku takut kepada Allah." Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan hadis tersebut kita bisa tahu bahwa sosok pemuda menjadi kelompok kedua dalam kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Islam sangatlah mengapresiasi seorang muslim yang masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, karena usia muda merupakan fase banyaknya godaan dan cobaan dari hawa nafsu dan jiwa yang begitu kuat. Selain itu, sebagai pemuda kita haruslah tahu bahwa kita tidak boleh bergantung kepada orang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai berikut. Laisal fata may yakunu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Artinya, pemuda bukanlah ia yang berkata ini bapakku, tetapi pemuda akan berkata inilah aku. Mari kita kembali hayati kisah teladan para pemuda baik di zaman Rasulullah maupun di zaman kemerdekaan Indonesia. Tanpa pemuda kita bisa apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.